Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Dini Nopia Wahyuni bersama rekan saya Rodi Natul Ginayah, Urfi Aurora, dan Yasmin Az-Zahra Driandra akan menjelaskan materi mengenai hakikat strategi pembelajaran di SD. Strategi adalah rencana tindakan yang meliputi acuan untuk ketercapaian suatu kondisi atau tujuan yang diharapkan dengan langkah tepat, terpola, dan terencana. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Dari beberapa definisi tentang strategi pembelajaran, maka disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan sistematis yang berisikan metode dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mempermudah ketercapaian suatu tujuan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungannya, serta upaya pengukuran tahapan proses dan/atau dampak dari kegiatan pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terdapat suatu sistem perencanaan yang telah disiapkan untuk dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Karena sebagai suatu sistem, proses pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen itu ialah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran. Sasaran tersebut atau tujuan merupakan kemampuan yang dikuasai peserta didik. Membuat tujuan pembelajaran adalah langkah pertama yang harus dirancang dan direncanakan dalam merancang program kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada metode pembelajaran. Keberhasilan pada strategi pembelajaran sangat bergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Metode juga diartikan sebagai cara atau alat untuk menciptakan kegiatan pembelajaran. Martinus Yamin menjelaskan bahwa metode merupakan cara yang dilakukan guru untuk memberikan contoh, materi, latihan, isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Menurut Umar Hemalik, media adalah sebagai sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan menurut Syaiful Bahri dan Aswan Jain menjelaskan bahwa media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Agar mengetahui strategi pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum perlu adanya suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut, hal tersebut dapat diketahui dengan mengadakan kegiatan evaluasi. Para ahli mencoba mengartikan pengertian evaluasi. Menurut Muhib bin Syah, evaluasi sebagai penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Sementara itu, Richard I. Arens mengungkapkan istilah evaluasi biasanya mengacu pada proses pengambilan keputusan, menetapkan nilai, atau memutuskan tentang manfaat. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran.
Strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pembelajaran. Nah, berikut jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran yang dikemukakan dalam artikel Saskatchewan Educational. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Dalam pembelajaran tidak langsung, guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Yang keempat ada strategi pengamatan melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Sekian pemaparan materi mengenai hakikat strategi pembelajaran di SD dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.